Nah, ini ada desain, di sini ada desain blues dan rock. Lalu di sini ada beberapa pola yang akan kita buat. Ini ada pola dasar rock, ada pola dasar lengan, dan juga ada pecah pola rock, pecah pola lengan, dan beberapa contoh pola lengan lainnya. Berikut adalah pola dasar badan. Pertama-tama kita membutuhkan lingkar badan dan lingkar pinggang. Cara menentukannya dapat dilihat pada gambar yang telah tertera di bawah ini. Lalu kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar badan dengan skala 1:4. Di sini kita membuat garis vertikal dan horizontal. Lalu kita membuat titik dari yang awal masuk 7 cm, lalu turun 8 cm dan turun 2 cm. Setelah itu kita akan menghubungkan garis yang 7 cm dengan yang 2 cm menggunakan penggaris lengkung. Setelah itu masuk 12 cm untuk panjang bahu dan turun 3 cm untuk menyesuaikan bentuk bahu. Setelah itu kita turun dari titik yang 2 cm, turun 30 cm ke bawah, dibuat garis lurus ke pinggir. Setelah itu kita akan menentukan lingkar pinggang. Lingkar pinggang dibagi 4 dan lalu ditambah 3. Dibuat untuk garis pinggang ke pinggir. Setelah itu turun dari titik bahu 21 cm ke bawah. Nah, ini digaris kembali dari bagian pinggir ke bagian tengah. Lalu setelah ini kita akan menyambungkan titik bagian dari kerung lengan ke bagian badan sampai ke bagian pinggang. Kita buat garis lurus masuk dari titik kerung lengan ke dalam. Lalu buatlah garis melengkung menggunakan garis lengkung untuk membuat kerung lengan. Setelah itu kita akan membuat kupnat di bagian pinggang. Untuk lebar kupnat ini menggunakan lebar 3 cm, lalu panjang 12 cm. Atau turun 2 cm maupun 4 cm dari garis titik lingkar badan. Setelah itu kita akan membuat pola bagian belakang. Di sini turun dari titik pertama 2 cm lalu disambungkan pada titik bahu. Setelah itu disambungkan kepada bagian titik badan, dilebihkan sedikit lalu naik 2 cm dari garis lingkar badan. Untuk kupnat bagian belakang itu lebih panjang daripada bagian depan. Lalu diberi garis kupnat seperti di bagian depan. Di bagian kerung lengan pun berbeda. Untuk bagian belakang ini lebih lebar atau lebih maju daripada bagian kerung depannya. Nah, untuk bagian depan polanya berwarna merah dan untuk bagian belakang polanya berwarna biru. Nah, di sini sudah tertera pola bagian belakang dan pola bagian depan, bisa dibedakan melihat dari warna pola yang dibuat. Baik, teteh-teteh, setelah kemarin pertemuan pertama, di hari ini kita akan praktik ya. Di pertemuan kemarin, pertemuan pertama, kita kan sudah mempelajari tentang teorinya ya, bagaimana memukul, bagaimana membuat pola, dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertama kita akan membuat desain sebelum menjahit. Misalkan ini ada contoh desain, dan di sini ada blus dengan rok. Nah, nanti kakak-kakak juga akan membuat blus dengan rok ataupun blus dengan celana ya. Bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lalu nanti bahannya akan kami kasih, ada beberapa bahan. Nanti kakak-kakak tinggal membuat desain, pola, lalu menjahitnya saja. Bahannya sudah disediakan seperti ini. Nah, setelah membuat desain seperti ini, nanti kita akan masuk ke tahap pengukuran. Tahap pengukuran ini saya contohkan ya sedikit. Untuk kemarin kan banyak ya, ada apa aja sih yang kemarin? Ada lingkar dada, ada apa lagi? Lingkar badan, ya lingkar dada, sama ya lingkar pinggang, lalu ada apa lagi? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk lingkar dada atau lingkar badan ya. Nah, di sini penempatan untuk pengukuran lingkar dada itu seperti ini ya. Di bagian paling besar atau di bagian payudara. Untuk perempuan, untuk laki-laki itu sama, cuma untuk perempuan ini yang lebih menonjolnya ya. Seperti itu. Cara pengukurannya dilingkarkan seperti ini. Lalu dilihat berapa ukuran yang didapat
disesuaikan, bisa dilebihkan, misalkan dimasukkan 4 jari atau 3 jari, silakan menyesuaikan saja. Untuk lingkar pinggang, teteh-teteh bisa mengukur di bagian yang paling kecil di sini atau di bagian udara seperti itu dan lain sebagainya. Kemarin sudah dipraktekkan ya. Sekarang kita melanjutkan, setelah pengukuran kita membuat pola. Nah, untuk pola silakan akan teteh ataupun teteh-teteh yang lain membuat list dulu, misalkan lingkar pinggang, lingkar dada itu berapa ukurannya. Silakan mengukur teman-temannya masing-masing ya, sepasang-sepasang. Nah, setelah itu nanti kita lanjut juga ke pola. Nah, di sini ada contoh pola besar. Ini di ukuran M. Ada juga ukuran S. Nah, ini yang saya perlihatkan di ukuran standar ya, ukuran standar industri. Nah, ini di bagian belakang. Untuk pola itu lengkungan lehernya seperti ini, lebih tinggi daripada bagian depan. Untuk bagian depan itu lengkungan lehernya lebih rendah ya. Kenapa? Karena untuk bagian belakang, untuk bukaannya di depan itu yang lehernya yang turun. Kalau untuk bukaannya di belakang, dipakainya yang ini, yang digunakannya. Nah, nanti teteh-teteh juga akan belajar mengenai pola standarnya ya. Ini untuk pola badan, ini bagian depan dan ini bagian belakang. Ada juga pola lengan ya. Nah, pola lengan ini kalau bentuknya seperti ini pola lengan ini bagian termolan. Bagian belakang dan depan itu berbeda ya. Untuk bagian belakang itu lebih lebar atasnya, dan bagian depan itu lebih menonjol. Karena apa? Karena pergerakan tangan itu ke depan ya, bukan ke belakang. Jadi menyesuaikan seperti itu. Nah, nanti silakan teteh-teteh membuat desain, lalu juga bisa membuat list ukuran, ditulis apa saja. Silahkan mengukur masing-masing. Setelah itu kita membuat apa? Silahkan teteh mengukur masing-masing temannya. Silahkan dimulai dari lingkar dada ya. Silahkan lalu ditulis ya. Lingkar pinggang, lanjut ke lingkar pinggang. Boleh, silakan kalau misalkan terlalu luas bisa dilebihkan sedikit ya, 2-3 cm boleh. Lanjut ke lebar bahu ataupun panjang bahu, keduanya ya diukur ya. Kita menggunakan pola standar dulu, nanti di grading atau diubah dengan sesuai ukuran masing-masing. Nah, di sini kan ada pola standar ya, ukurannya berbeda dengan ukuran tubuh kalian masing-masing. Silakan disesuaikan, dicetak terlebih dahulu, lalu nanti akan di grading atau disesuaikan dengan ukuran masing-masing seperti itu. Nah, setelah nanti membuat pola, silakan polanya digunting, lalu kita akan memotong bahan. Baik, tadi kan kita sudah memotong bagian badan dan lengan ya. Nanti di kali ini kita akan memotong bagian leher. Nah, di sini kita akan menggunakan keras cangkih. Keras cangkih itu bentuknya seperti ini. Ini ada contoh bahan yang sudah saya potong. Lalu kita letakkan pada kain ya. Silakan kainnya dilipat seperti ini. Kita akan memotong bagian. Untuk satu bagiannya itu ada 2 lembar kain. Jadi ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, yang ini silakan kalian cetak, lalu gunting di kainnya, disesuaikan ya. Yang ini sudah diberi kampu itu jarak jahitan untuk penjahitnya. Nah, nanti yang bagian dalamnya ini diberikan kain kerah. Untuk kerah itu memakai kerudungnya ya. Nah, diletakkan seperti ini. Silakan menggunakan jarum pentul ya. Silakan menggunakan jarum pentul supaya kainnya tidak bergerak-gerak ya, dan pemotongannya pun pas seperti ini. Silakan tekan tangan kiri seperti ini, lalu silakan gunting menggunakan tangan kanan. Di situ fungsinya apa? Nah, kalau
bagian kerangnya itu tegak atau rapi, lebih rapi. Nah, silakan sekarang kalian potong sesuai dengan pola ataupun pola yang diberikan maupun pola yang dibuat ya. Silakan dipotong pelan-pelan. Hati-hati terkena lengan ya. Utamakan keselamatan dalam bekerja. Lebih dilekukan. Untuk bagian lekukannya jangan jangan dikotakkan, tapi mengikuti sesuai pola. Untuk penjahitannya hati-hati ya lengannya. Ini coba pelan-pelan aja ya menjahitnya. Silakan kecepatannya bisa diatur sampai ke yang paling rendah itu ada yang paling manis. Pelan-pelan saja menjahitnya. Hati-hati ya lengannya. Nah, kalau macam dibuka dulu. Nah,